Halo teman-teman, balik lagi di channel aku di Present PLS atau present.pls. Nah, kali ini tuh aku punya konten yang berbeda. Aku selain punya konten tanya jawab atau lebih tepatnya jawab-jawabin komentar orang-orang dan rekan-rekan di YouTube, aku juga punya segmen baru nih yang aku jadiin konten, yaitu konten baca cerita atau storytelling. Nah, kalau channel-channel lain tuh banyak banget yang nyajiin konten horor, sedangkan aku juga pengen tapi aku nggak punya nyalinya. Karena beberapa hari belakangan aku udah nyoba baca-bacain cerita-cerita horor. Ujung-ujungnya bukannya malah kontennya kebikin, videonya kerekam, aku malah takut sendiri branding sambil ngebaca teksnya aja tuh itu serem banget. Kayak berasa lagi ngalamin gitu loh. Jadi alih-alih akhirnya alih-alih aku menyajikan konten horor, aku mencoba menyajikan konten storytelling tapi non horor. Jadi bercerita tapi yang diceritakan bukan yang horor. Itu cerita yang sedih-sedih. Nah, di video pertamaku kali ini pada konten segmen kumpulan kisah sedih ini atau kita singkat KKS, aku akan membawakan sebuah cerita tentang seorang kakek tua yang dia tuh sudah mengalami apa namanya ya, yang pelupa itu entah Alzheimer atau demensia atau mungkin dua-duanya. Cuman yang jelas dia itu mengalami lupa ingatan lah, lupa ingatan atau mungkin hilang ingatan. Dan cerita ini tuh menurut aku lumayan cukup sedih karena ini bercerita tentang luka batin dan penyesalan serta bersatu padu dengan penyakitnya yang beliau derita dan juga tentang kenangan. Nah, beliau ini mungkin mempunyai demensia ya. Jadi untuk kalian yang siap mendengarkan cerita ini, silakan duduk manis dan enjoy karena ini adalah segmen baru aku dan semoga kalian terhibur. Oke, mari kita mulai masuk ke ceritanya. Pernah gak sih kalian berharap bisa memutar ulang kembali waktu? Bukan untuk mengubah sejarah dunia, tapi hanya untuk mengubah satu kalimat kasar yang kalian pernah ucapin ke orang lain. Cerita malam ini bercerita tentang seorang pak tua bernama Pak Darman. Beliau berusia sekitar 70-an tahun dengan tangan keriput, rambut memutih. Beliau bukan orang kaya, bukan pula pahlawan. Dia hanyalah seorang ayah yang lupa. Tapi sayangnya hatinya menolak untuk lupa pada satu kesalahan dan kejadian terbesar di masa lalunya. Pak Darman, seperti yang tadi kusebutkan, beliau adalah seorang patua berumur 70 tahun yang memiliki kebiasaan aneh. Setiap sore, jam 4, beliau bakal mandi, berpakaian rapi, mengenakan kemeja batik terbaiknya, menyisir rambut putihnya memakai minyak rambut, lalu beliau akan duduk di meja makan. Di meja makan itu tersedia dua kursi yang saling berhadapan. Dan setiap kali dia duduk di meja makan, dia akan selalu menyiapkan dua buah piring. Satu piring untuknya dan satu piring lagi akan dia tempatkan di kursi yang ada di hadapannya. Dia bakal duduk di sana, diam, sambil menatap pintu depan rumah, sambil senyum lebar sumringah. Mbak Siti, seorang perawat dari dinas sosial yang dia sewa dan dia bayar per bulan untuk mengurusi dirinya, awalnya bingung dengan kebiasaan Pak Darman ini. Nunggu siapa, Pak? Makanannya nanti dingin loh, kata Mbak Siti. Pak Darman lalu menoleh Mbak Siti dengan senyum kecil namun terlihat bangga. Aku menunggu anakku, si Budi, katanya mau pulang hari ini, Mbak. Katanya dia mau pamer, baru naik jabatan di Jakarta. Dan dia minta dimasakin sup buntut. Mbak Siti hanya bisa menelan ludah. Matanya berkaca-kaca karena dia tahu kenyataannya. Tapi dia tidak tega merusak kebahagiaan seorang Pak Darman. Karena kenyataannya Budi tidak akan pernah pulang. Masalahnya bukan karena Budi ini adalah anak durhaka, melainkan ingatan Pak Darman yang terjebak di suatu momen 10 tahun yang lalu. Hari itu 10 tahun yang lalu Budi memang pulang ke rumah.
tapi mereka bertengkar hebat. Dikarenakan Budi ingin meminjam sertifikat rumah Bapak untuk modal usaha yang menurut bapaknya sangat berisiko. Seorang Pak Darman yang kala itu menolak keras untuk meminjamkan sertifikat rumahnya karena beliau sangat sayang kepada anaknya dan takut anaknya bangkrut. Jelas menentang keinginan Budi untuk meminjamkan sertifikat rumahnya. Budi lalu marah. Dia membanting pintu keluar dari rumah. Dan kalimat terakhir yang Budi ucapkan sembari dia keluar dari rumah adalah, "Bapak pelit, Bapak gak pernah dukung aku. Anggap saja Bapak sudah tidak punya aku lagi mulai hari ini." Lalu Budi pergi naik motor dengan emosinya yang tinggi, beserta dengan hujan yang deras menerjang. 1 jam kemudian, telepon rumah berdering, bukan dari Budi, melainkan dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit mengabarkan kepada Pak Darman bahwasanya Budi mengalami kecelakaan tunggal dan dia meninggal di tempat. Pak Darman yang kala itu menerima telepon merasa syok berat. Saking hebatnya syok yang dia terima saat itu, beliau sampai trauma dan akhirnya otak Pak Darman mulai mengalami yang namanya error, di mana mekanisme otaknya bertahan dengan mengaktifkan mekanisme pertahanan aktif, di mana dia menolak fakta bahwa anaknya Budi telah meninggal. Yang dia ingat hanyalah Budi pergi dengan kondisi marah, tapi Budi akan pasti pulang ke rumah dan meminta maaf. Di masa sekarang, jam dinding sudah menunjukkan pukul 6 waktu maghrib, dan Pak Darman masih saja duduk tegak di tengah meja makan. Sop buntut di depannya pun sudah mulai dingin, lemaknya mulai menggumpal, terlihatlah lemak-lemak putih mulai membeku. Senyum Pak Darman juga mulai luntur, diganti dengan raut wajah yang cemas. Tangan yang keriput mulai sambil mengetuk-ngetuk meja dan bertanya kepada Mbak Siti. "Macet kali ya Mbak?" tanyanya ke Mbak Siti sambil dengan suara gemetar. "Iya Pak, Jakarta macet," jawab Mbak Siti berbohong, padahal mereka tinggal di kota kecil yang tidak macet sama sekali. 2 jam kemudian, jam telah menunjukkan pukul 8 malam. Pak Darman mulai gelisah. Dia mulai berdiri dan beranjak dari meja makan tersebut, berjalan ke arah jendela, menibak gorden yang menutupi jendela, dan dia mengintip ke jalanan gelap. "Kok belum sampai ya Mbak Siti? Apa dia masih marah sama Bapak?" Di sini Mbak Siti sudah mulai tidak kuat. Dia masuk ke kamar mandi sebentar untuk menangis. Dia mendengar suara Pak Darman berbicara sendiri di ruang makan. Dan ini bagian yang paling menyakit hati. Lalu Pak Darman mengambil HP jadulnya. Dia pura-pura menelpon, padahal handphone itu sendiri sudah mati dan tidak berfungsi. Tidak ada pulsanya dengan layar yang retak pula. Pak Darman menempelkan HP itu ke kupingnya. Lalu Pak Darman ngomong dengan suara yang lirih. "Halo Bud, ini Bapak. Kamu di mana nak? Bapak udah masakin sop buntut kesukaan Budi. Jangan marah lagi ya Bud. Ini sertifikat rumahnya, ambil saja. Bapak ikhlas, ambil semuanya nak. Bapak gak butuh rumah. Bapak cuma butuh kamu pulang. Bapak minta maaf ya nak. Bapak minta maaf." Dia mengulang-ulang kata Bapak minta maaf berkali-kali sampai suaranya sendiri serak. Dia memohon ampun pada sambungan telepon yang tidak pernah tersambung tersebut kepada anak yang sudah lama dia kubur sekitar 10 tahun yang lalu. Dan 2 jam kemudian waktu menunjukkan pukul 22 atau jam 10 malam. Pak Darman akhirnya menyerah, bahunya turun lemas, dan dia duduk lagi di depan piring dingin itu. Dia menatap piring dingin di hadapannya dan juga kursi kosong di hadapannya dengan tatapan yang sedih. Tiba-tiba momen jernih itu datang, di mana penyakit demensia itu sangat jahat. Kadang dia memberi korbannya lumpuh total, lupa total, tapi juga kadang penyakit ini memberi jeda sebentar untuk para penderitanya kembali memiliki ingatan asli di masa sekarang, hanya untuk bisa menyiksa. Mata Pak Darman tiba-tiba berubah dari tatapan kosong yang penuh harap menjadi tatapan sadar seketika.
sadar yang penuh horor. Lalu dia melihat sekeliling, rumah sudah sepi. Foto Budi yang ada di dinding pun juga terlihat sudah usang. Ingatannya tiba-tiba kembali. Dia ingat telepon dari rumah sakit. Dia ingat mayat anaknya yang ada di kamar jenazah. Dia ingat bahwa dia tidak sempat mengucapkan "Bapak sayang kamu, Bud" sebelum Budi dikubur. Pak Darman lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tidak ada teriakan histeris. Hanya ada suara isak tangis orang tua yang patah hati. Suara orang tua yang kedengaran seperti sesak nafas. "Ya Allah, Budi udah nggak ada ya Mbak ya?" tanyanya kepada Mbak Siti yang sedang duduk di pojok. Mbak Siti pun lalu mengangguk pelan sambil memegang pundak Pak Darman. "Iya Pak, Budi sudah lama tidak ada. Bapak istirahat ya." Pak Darman pun setuju dan mengangguk lemah. "Iya, Bapak mau tidur. Bapak capek menunggu." Lalu akhirnya Pak Darman pun masuk kamar. Beliau tidur. Mbak Siti membereskan meja makan, membuang sop buntut yang sudah dingin itu ke dalam bak sampah. Dan itulah rutinitas yang selalu dilakukan oleh Pak Darman selama 3 tahun terakhir semenjak penyakit demensianya kambuh. Apakah kalian pikir cerita ini sudah selesai? Karena ini adalah bagian yang paling menyedihkannya. Besok pagi, jam 6, Pak Darman bangun dan dia keluar kamar sambil senyum dengan wajah yang sumringah di wajahnya. Wajah sedih semalam, penuh dengan tangisan sudah hilang dan kembali hilang seperti sedia kala. Otaknya mudah mulai mereset ingatan itu lagi. Lukanya tertutup kembali dan lalu hari ini terlihat seperti hari yang baru lagi. Dia melihat ke Mbak Siti yang berada di dapur dengan penuh semangat dan dia mengatakan kepada Mbak Siti, "Ayo Mbak Siti, kita ke pasar. Temenin saya beli buntut sapi untuk masakin masakan kesukaannya si Budi, sop buntut. Ini tadi si Budi nelpon, katanya sore ini dia mau pulang." Dan Mbak Siti hanya bisa tersenyum perih. Dan beliau siap-siap untuk menemani Pak Darman hari ini menunggu lagi. Menunggu tamu yang tidak akan pernah datang di meja tersebut.